Diawali dengan adegan seorang pria yang pingsan di pinggir pantai dan diketemukan oleh seorang tentara dengan merojok pantatnya, dan tentara tersebut melihat senjata lalu mengadu ke temannya yang kemudian membawanya. Saat pingsan, pria tersebut bermimpi melihat dua orang anak kecil yang sedang bermain pasir di tepi pantai. Pria pingsan tadi lalu menghadap seorang aki-aki yang sudah sangat tua. Pria tua tersebut langsung bertanya, "Apakah kau di sini untuk membunuhku?" Karena si pria tua itu pernah melihat benda yang dibawa si pria pingsan di dalam mimpinya. Adegan selanjutnya berada di sebuah ruangan dengan 3 orang. Salah seorang di antaranya adalah pria yang pingsan tadi bernama Cobb yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, dan rekannya bernama Arthur, serta seorang lagi ialah Tuan Saito. Cobb menawarkan sebuah ide kepada Tuan Saito. Ide tersebut adalah tentang pertahanan di alam mimpi. Namun dari raut mukanya yang kelihatan asem, sepertinya Tuan Saito tidak setuju dengan syarat ini dan hanya menjawab dengan tertawa lalu mempersilahkan kedua orang pria tersebut menikmati makan malamnya kembali. Di sisi lain, pada sebuah apartemen terdapat 3 orang yang sedang tertidur. Cobb, Arthur, dan Tuan Saito, dan satu pria lagi bernama Nash merupakan rekan Cobb yang lainnya. Nah, liar kan? Adegan kembali kepada Cobb dan rekannya Arthur yang sedang berjalan sambil menyusun rencana maling di rumah Tuan Saito, dan tiba-tiba Arthur menoleh ke seorang wanita dan bertanya, mengapa ia ada di sini? Cobb menoleh dan mendekati wanita tersebut. Adegan berlanjut dengan Cobb yang sedang berdiri di pinggir jendela memakai sarung tangan sambil memegang tali, kemudian mengaitkan tali tersebut ke kursi yang diduduki oleh Mal, nama wanita tadi. Cobb lalu ngajeleng ke bawah menggunakan tali yang dikaitkan ke kaki kursi tadi sambil menyuruh Mal agar tidak beranjak dari kursi. Namun saat Cobb sudah turun, wanita tadi ternyata sudah pergi yang berakibat si Cobb Tisoledat. Setelah Cobb berhasil mengambil dokumen rahasia hasil maling tersebut, Tuan Saito dan Mal bersama para penjaganya memergokinya. Cobb pun memberikan dokumen yang telah ia curi kepada Tuan Saito. Ternyata si Mal mengadukan rencana Cobb ke Tuan Saito. Tiba-tiba Mal menembak kaki Arthur yang sebelumnya telah tertangkap. Namun saat mereka lengah, Cobb mengambil kembali senjata yang sebelumnya telah diletakkan di meja lalu mengheadshot Arthur agar terbangun dari mimpinya. Cobb lalu dikejar-kejar dan main tembak-tembakan dengan para penjaga Tuan Saito. Di tengah-tengah aksi tembak-tembakan tersebut, Cobb menyempatkan membaca dokumen rahasia Tuan Saito. Ternyata dokumen yang sebelumnya diberikan kepada Tuan Saito adalah yang versi KW-nya, dan Cobb masih menyimpan dokumen yang aslinya. Di adegan apartemen, Nash menampar-nampar Cobb agar terbangun dari mimpinya, namun Cobb masih terlelap. Malah Tuan Saito yang lebih dulu terbangun dikarenakan telah modjar di alam mimpi tadi. Arthur lalu menyuruh Nash untuk menjatuhkan Cobb ke dalam air bak agar ia terbangun. Tuan Saito yang terbangun lebih dulu dengan sigap langsung mengarahkan pistol ke arah Arthur dan kemudian menyerang Nash. Namun hal ini segera bisa diatasi oleh Cobb yang telah terbangun dari tidurnya dengan mengambil senjata Tuan Saito dari belakang. Kemudian terjadi dialog antara para pria yang berada di dalam apartemen tersebut. Tuan Saito menyuruh Cobb dan rekan-rekannya untuk segera pergi meninggalkannya. Namun Cobb menjawab bahwa perusahaannya tidak akan menerima kegagalan. Karena rusuh, Cobb lalu mendorong Tuan Saito sampai nyungsruk ke atas karpet yang mahal. Dan di sini Tuan Saito tersadar bahwa mereka sedang tidak berada di dalam apartemen Tuan Saito, melainkan replika dari apartemennya, yang berarti mereka masih berada di dalam mimpi yang lain. Masa yang sedang mengamuk di luar akhirnya masuk ke dalam apartemen tersebut dan membunuh Nash yang membuatnya terbangun dari mimpi. Kini adegan berada di kereta cepat di mana Cobb yang telah terbangun lalu memberitahukan kepada rekannya bahwa ia akan turun di Kyoto dan melemparkan sejumlah uang yang digulung karet kepada Tadashi, salah satu rekan Cobb yang lain. Tuan Saito yang terbangun sepertinya menyadari bahwa dirinya tadi sedang berada di dalam ekstrasi mimpi sambil melihat pergelangan tangannya lalu menoleh ke arah Tadashi yang sedang pura-pura membaca majalah. Kali ini Cobb sedang teteleponan dengan anaknya yang menanyakan kapan sang ayah akan pulang ke rumah dan apakah Cobb sedang bersama ibu mereka. Tak berapa lama masuklah Arthur yang mengatakan bahwa helikopter sudah siap berangkat, lalu mereka berdua pergi meninggalkan kamar. Tanpa diduga di dalam helikopter sudah berada Tuan Saito dan Nash, yang sepertinya Nash habis diinterogasi oleh Tuan Saito. Lalu Tuan Saito menyuruh Arthur dan Cobb untuk segera naik ke helikopter tersebut bersamanya. Dalam helikopter, Tuan Saito meminta kepada Cobb agar bisa menjalankan inception kepada rival bisnisnya, namun Cobb segera menolak tawaran tersebut dan meminta turun dari helikopter. Tak berapa lama setelah turun dari helikopter, Tuan Saito memanggil untuk menawarkan Cobb agar bisa ke Amerika dan bertemu anak-anaknya. Cobb yang sempat ragu akhirnya setuju setelah dilobi oleh Tuan Saito.
How complex is the idea? Cobb dan Arthur bergegas pergi ke Paris untuk mencari arsitek mimpi yang baru dikarenakan sepertinya Nas sudah dijadikan sop tulang iga oleh Tuan Saito. Cobb ternyata menemui seseorang bernama Miles yang ternyata ayah kandung dari si Cobb. Miles berprofesi sebagai dosen dan Cobb ingin agar salah satu mahasiswa terbaik ayahnya itu ikut bergabung sebagai perancang mimpi dalam misi yang diberikan Tuan Saito. Namun Miles ragu kepada Cobb hingga pada akhirnya Cobb mampu meyakinkan Miles bahwa misi ini dapat membuat Cobb pulang kembali ke anak-anaknya. I've got somebody better. Di lorong kampus, Miles memanggil seorang wanita yang akan menjadi arsitek Cobb yang baru. Wanita tersebut bernama Ariadne. Wow! Miles mengatakan bahwa Cobb mempunyai penawaran untuknya dan ingin berbincang sedikit dengannya. Cobb lalu membawa Ariadne ke atap kampus untuk memberikan tes spek dan membuat sebuah labirin yang membutuhkan waktu 1 menit untuk dapat menemukan jalan keluarnya. Setelah 3 kali percobaan, akhirnya Ariadne mampu mengesankan Cobb dan Cobb berkata, I like it. Oh yeah. Kini Ariadne dan Cobb berada di sebuah kafe sedang menikmati secangkir kopi. Saat Cobb sedang menjelaskan kepada Ariadne tentang pekerjaan yang akan dilakukannya bersama Cobb, tiba-tiba terjadi ledakan di mana-mana. Gedung-gedung meledak, gelas dan meja di kafe tersebut pecah dan juga berterbangan, yang akhirnya mengenai Ariadne dan membuatnya kembali ke alam nyata. Setelah tersadar dari mimpinya, Ariadne berada di sebuah gudang bersama Arthur dan Cobb yang kembali menjelaskan tentang pekerjaan yang akan mereka lakukan. Arthur pun memberitahu kepada Ariadne bahwa 5 menit di dunia nyata itu sama dengan 1 jam di alam mimpi, dan kemudian Ariadne dibuat tertidur kembali oleh Arthur untuk dapat melanjutkan tesnya sebagai arsitek alam mimpi. Kembali kepada Ariadne dan Cobb yang berada di dalam mimpi, Cobb menjelaskan segala sesuatu tentang cara menjadi arsitek alam mimpi. Namun Ariadne yang sebagai arsitek mimpi mulai bereksperimen dengan mengubah-ubah kondisi kota dan orang-orang di alam mimpi, yang merupakan proyeksi dari alam bawah sadar Cobb yang mulai merasa risih dan menyadari ada orang asing di dalam mimpi Cobb. Hingga akhirnya Mal kembali muncul di mimpi Cobb dan menusuk Ariadne hingga Ariadne terbangun. Inilah alasan kenapa Cobb membutuhkan seorang arsitek mimpi yang baru. Karena apabila Cobb yang mendesain sendiri alam mimpinya, maka akan muncul Mal dikarenakan Cobb belum bisa move on dari istrinya tersebut. Setelah terbangun kembali dari mimpi, Cobb menyuruh Arthur agar mencarikan Ariadne sebuah totem. Totem di sini adalah sebuah benda padat yang harus dimiliki oleh masing-masing ekstraktor mimpi. Totem tidak boleh diketahui atau digrepe oleh orang lain selain pemiliknya. Fungsi totem di sini adalah sebagai penanda bahwa sang pemilik totem tidak sedang berada di dalam mimpi orang lain. Maka dari itu totem tidak boleh diketahui oleh orang lain selain pemiliknya. Dan benda mirip gasing yang terlihat di awal scene adalah totem milik Cobb. Adegan kini berada di sebuah kasino dan terlihat seorang pria sedang bertaruh di kasino tersebut. Lalu tiba-tiba muncul Cobb di belakang pria tadi dan menawarkannya untuk mentraktir minuman. Pria ini bernama Emes, adalah salah satu rekan Cobb yang lain. Cobb dan Emes berbincang di sebuah warkop remang-remang tentang misinya. Emes lalu menawarkannya untuk bertemu seorang ahli kimia untuk diajak bergabung di dalam misinya yang bernama Yusuf. Namun saat di tengah perbincangan, Emes menyadari bahwa Cobb dibuntuti oleh orang dari Chobol Engineering di mana perusahaan tempat Cobb bekerja, dan berusaha mengalihkannya sementara Cobb kabur melalui jendela. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Cobb dan para agen dari Chobol Engineering hingga akhirnya muncul sebuah sedan hitam yang di dalamnya berada Tuan Saito dan menyuruh Cobb untuk segera masuk ke dalam mobil. Cobb dan Tuan Saito kembali ke warkop tadi untuk menjemput Emes masuk ke dalam mobil. Kembali ke gudang tua di mana Ariadne sedang diajari Arthur bagaimana cara agar menjadi seorang arsitek mimpi yang handal. Ariadne yang kepo pada mimpi sebelumnya akhirnya bertanya tentang Cobb yang tak bisa lagi membuat mimpi dikarenakan istrinya Mal. Lalu Arthur menjelaskan bahwa Cobb tidak berpisah dengan istrinya, melainkan sang istri telah meninggal dan Cobb belum bisa melepaskan kepergiannya sehingga akan selalu muncul di setiap mimpi yang dibuat oleh Cobb. Sedih pisan. Kembali ke Cobb bersama Emes dan Tuan Saito yang sedang berjalan menuju toko kimia. Di sini mereka bertemu Yusuf, ahli kimia yang diceritakan oleh Emes sebelumnya. Cobb mengajak Yusuf untuk bergabung dengan timnya dan menjelaskan rencananya untuk membuat 3 level mimpi kepada Yusuf. Lalu Yusuf menawarkan sebotol cairan yang mirip ciu yang menurutnya akan cocok digunakan dalam misi Cobb. This I think is a good place to start. I use it every day. Yusuf lalu mengajak Cobb dan yang lainnya untuk melihat hasil dari formula tersebut. Yusuf mengajak mereka ke ruang bawah tanah kantornya dan di sana mereka melihat ada 12 orang aki-aki yang sedang berbagi mimpi. Cobb pun penasaran dan ingin mencoba formula tersebut kepada dirinya. Saat mencoba mimpi yang diakibatkan dari formula tersebut,
Cobb langsung bertemu dengan Mal istrinya dan langsung terbangun karena tak kuaten. Sharp, no? Kali ini Tuan Saito menjelaskan siapa target misinya dan apa permasalahannya. Targetnya bernama Fisher Morrow yang merupakan saingan terbesar dalam bisnis energi dan memiliki calon pewaris yakni Fisher Junior. Tuan Saito ingin menanamkan Inception kepada Fisher Junior dikarenakan rivalnya tersebut akan mengambil kontrol pemasukan energi ke setengah belahan dunia, yang mana itu sepertinya membuat bisnis Tuan Saito sebagai saingannya akan bangkrut. Imes yang sedikit cerdas memiliki ide untuk menyusup melalui tangan kanan Fisher Senior yang sekaligus ayah baptis dari Fisher Junior yang bernama Browning. Adegan kini berada di sebuah kantor yang sepertinya kantor dari keluarga Fisher. Di sana terlihat Browning dan beberapa orang karyawannya sedang mendiskusikan sesuatu hal. Goblok barudak teh, gandeng aing ke rekaman ya. Dan di sana juga terlihat Imes yang sedang menyamar sebagai salah satu stafnya. Hingga Browning masuk ke ruangan di mana Fisher Senior dan Junior berada, nampaknya Fisher Senior sedang mengalami sakit parah dan sedang dirawat oleh perawat pribadinya. Browning lalu berbicara kepada Fisher Junior bahwa mereka membutuhkan pengacara karena melihat kondisi Fisher Senior yang tak akan lama lagi kedeng modar ya. Imes yang sebelumnya sudah menyamar dan mendapatkan informasi langsung menggelar rapat paripurna, dan asumsi dari Imes semakin sakit Fisher Senior maka semakin kuat Browning selaku tangan kanannya. Imes mengemukakan rencananya untuk menjadi Browning pada mimpi level pertama dan menyarankan sebuah konsep kepada Fisher Junior. Arthur pun lalu memuji ide Imes ini. Berlanjut ke adegan Ariadne yang sedang asyik membuat totem hingga dikagetkan dengan suara benda. Saat keluar ruangan, dia melihat Cobb dan bertanya mengenai ide membuat totem. Namun ternyata ide itu berasal dari sang istri, Mal, dan totem yang dimiliki Cobb pun dulunya adalah milik Mal sebelum dia meninggal. Perbincangan pun berlanjut ke Ariadne yang menjelaskan tentang labirin yang akan dia bangun nantinya pada tiap level mimpi. Lalu Ariadne menunjukkan desain mimpinya kepada Cobb dan Cobb menolak. Cobb menjelaskan bahwa hanya sang arsitek yang boleh mengetahui detail dari sebuah mimpi agar tim yang lain tidak bisa merusak desain tersebut apabila ada yang membawa masuk proyeksi alam bawah sadarnya seperti Mal, proyeksi yang sering terbawa masuk dalam mimpi Cobb. Kembali ke sebuah rapat yang membahas misi Inception kepada Fisher Junior, di mana mereka sedang membahas cara yang alami agar Fisher Junior bisa menghancurkan kerajaan bisnis sang ayah. Dan disepakati bahwa pada level pertama tim ini akan menanamkan Inception tentang aku tak akan mengikuti jejak ayahku. Pada level mimpi kedua akan ditanamkan pikiran tentang aku akan ciptakan karyaku sendiri. Dan pada level terakhir yaitu aku tak ingin menjadi seperti ayahku. Di misi ini Yusuf akan menggunakan formula Ciu tadi yang mampu menstabilkan 3 level mimpi, namun indera pendengaran tetap bekerja dan bereaksi terhadap suara. Dan untuk cara keluar dari mimpi, Yusuf memiliki trik disebut kick atau hentakan yang dapat membangunkan langsung sekaligus 3 level mimpi. Berdasarkan hitungan oleh guru matematika Kang Dadang, misi ini akan membutuhkan waktu 1 minggu pada level mimpi pertama, 6 bulan di level mimpi kedua, dan 10 tahun di level mimpi ketiga. Gelo lila cuy. Saat malam hari Ariadne ingin pulang, di gudang dia melihat Yusuf dan di sebelahnya ada Cobb yang sedang melakukan ekstrasi mimpi. Sepertinya Ariadne penasaran apa yang dilakukan Cobb dan Yusuf pada saat itu. Mungkin hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Menurut perhitungan si Kang Dadang, misi ini membutuhkan waktu 10 jam di dunia nyata agar bisa berjalan. Tuan Saito menyarankan agar dilakukan pada saat perjalanan bisnis yang rutin dilakukan Fisher Junior dari Sydney ke Los Angeles yang dilakukan setiap 2 pekan menggunakan jet pribadinya. Kembali Ariadne melihat Cobb sedang melakukan ekstrasi mimpi di malam hari. Namun kali ini tidak ada Yusuf yang menemani. Karena kepo, akhirnya Ariadne mencoba masuk ke dalam mimpi Cobb tersebut. Di dalam mimpi Cobb, Ariadne berada di dalam sebuah lift dan melihat Cobb sedang berduaan dengan istrinya. Ternyata yang dilakukan Cobb setiap malam ialah bermimpi agar bisa bertemu Mal, yang mana mimpi itu adalah semua kenangan Cobb bersama sang istri. Karena hanya di dalam mimpilah Cobb masih bisa bersama dengan istrinya. Dan ini membuat Ariadne cemas karena ia akan berada di mimpi yang sama dengan Cobb nantinya pada saat menjalankan sebuah misi penting. Di sini Cobb melakukan room tour tentang kenangannya bersama sang istri kepada Ariadne, James, dan Philippa, dan semua kenangan yang disesali oleh Cobb selama masa hidupnya. Saat Cobb sedang menjelaskan tentang mimpi dan kenangannya, tiba-tiba Ariadne berlari ke arah lift dan menekan tombol basement untuk melihat mimpi apa yang paling disesali oleh Cobb semasa hidupnya.
Pintu lift mulai terbuka dan Ariadne berada di sebuah kamar yang berantakan. Di sana ada Mal yang langsung menginterogasi Ariadne. Lalu Mal mengamuk dan mengambil pecahan gelas di kamar itu dan berniat menusuk Ariadne. Namun Cobb segera muncul dan menarik Ariadne masuk ke dalam lift untuk kembali ke dunia nyata. Saat terbangun, Ariadne dan Cobb dikagetkan dengan berita yang dibawa oleh Tuan Saito dan Arthur bahwa Fisher Senior telah berpulang ke rahmatullah dan akan dimakamkan di LA pada malam Kamis Wage, dan Fisher Junior akan berada di sana. Mendengar berita duka sekaligus bahagia itu, tim pun segera bergegas, namun Ariadne memaksa Cobb untuk ikut terjun ke dalam misi. Setelah berdebat, akhirnya Cobb setuju mengikut sertakan Ariadne dalam misi berbahaya tersebut. Di dalam pesawat, Cobb dan rekannya berada satu kabin dengan Fisher Junior. Di sini Cobb mulai menjalankan misi dengan mengambil paspor Fisher Junior lalu berpura-pura mengembalikannya agar dapat berbincang dengannya. Saat mereka memesan cai herang alias air putih, Cobb dengan cepat menaruh formula Ciu ke dalam minuman Fisher Junior dan mengajaknya bersulang untuk kematian sang ayah. Seketika Fisher Junior langsung ngacai. Tim ini pun segera melancarkan aksinya dan boom, mereka semua masuk ke alam mimpi.